semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini tuh kita bakal membongkar sebuah rahasia besar, semacam jalinan benang tak kasat mata yang diam-diam menghubungkan seluruh alam di sekitar kita. Berdasarkan artikel riset seru berjudul Ekosistem, Komponen Biotik dan Abiotik, kita akan melihat langsung gimana alam semesta ini sebenarnya berfungsi persis seperti sebuah mesin raksasa yang super sempurna. Udah siap? Yuk langsung kita bahas. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kalian pikirin hal ini sejenak. Bisakah satu makhluk hidup itu bertahan sendirian? Benar-benar sendirian. Pernah nggak sih kalian melihat seekor hewan, sebatang pohon, atau bahkan seorang manusia yang benar-benar bisa hidup 100% mandiri tanpa butuh hal lain di sekitarnya? Nah, hari ini kita bakal menghancurkan ilusi kemandirian itu. Kita akan buktikan kalau yang namanya hidup terisolasi di planet ini, itu benar-benar mustahil loh. Oke, biar pembahasannya terarah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas apa itu ekosistem sebenarnya, terus kita kenalan sama komponen biotik sebagai penggerak, lanjut ke rantai makanan mulai dari konsumen sampai dekomposer. Setelah itu, kita intip komponen abiotik yang jadi penopang utamanya, dan ditutup dengan obrolan tentang gimana sih caranya menjaga keseimbangan alam kita. Ibarat pertunjukan teater, kita bakal lihat gimana para aktor, panggung, dan tata cahayanya bekerja sama. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Apa itu ekosistem? Di sini kita bakal mengungkap fondasi dari jaringan alam ini. Nah, untuk paham seberapa krusialnya konsep ini, kita harus mundur sebentar ke masa lalu. Kalian tahu nggak sih, konsep ekosistem ini sebenarnya terbilang baru loh, baru diartikulasikan kurang dari 1 abad yang lalu. Jadi ceritanya, di tahun 1935, ada seorang ahli ekologi asal Inggris bernama Arthur Tansley yang tiba-tiba menyadari satu kebenaran yang sangat fundamental. Nggak ada satupun makhluk hidup yang bisa eksis dalam isolasi. Nol besar. Semuanya pasti, tanpa terkecuali, bergantung pada lingkungan tempat mereka hidup. Gagasan brilian inilah yang bakal jadi fondasi seluruh obrolan kita hari ini. Terus, apa dong definisi resminya? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982, yang juga sejalan dengan pemikiran tokoh Sumarwoto di tahun 1983, ekosistem itu diartikan sebagai tatanan kesatuan yang menyeluruh dari seluruh unsur lingkungan yang, nah ini kata kuncinya, saling mempengaruhi satu sama lain. Tolong digarisbawahi ya, saling mempengaruhi. Jadi alam itu bukan sekedar tempat kumpul hewan dan tumbuhan yang kebetulan numpang lewat bareng. Bukan. Alam adalah sebuah jaring-jaring yang super kompleks, tempat energi dan materi terus-menerus berputar. Dan ini dia bagian yang menurut saya paling ajaib. Ekosistem itu nggak selalu harus berbentuk hutan rimba raksasa atau samudra yang luas banget. Tentu, hutan hujan tropis itu contoh ekosistem skala masif, bener banget. Tapi di sisi lain, coba diperhatiin genangan air kecil di dalam lubang batang pohon. Percaya atau enggak, itu juga sebuah ekosistem mikro yang beroperasi penuh loh. Nggak cuma yang alami, sistem buatan manusia kayak sawah tempat para petani menanam padi, kebun di belakang rumah, sampai kota beton tempat kita tinggal sehari-hari ini, yap, semuanya adalah ekosistem. Skalanya memang bisa beda jauh, tapi aturan mainnya benar-benar sama persis. Lanjut ke bagian kedua, komponen biotik. Disinilah kita akan kenalan dengan sang penggerak kehidupan alias para aktor utamanya. Yuk kita kenalan sama para aktor di atas panggung ini. Secara mendasar, mereka terbagi jadi 2 kubu berdasarkan cara mereka mencari makan. Ada kubu autotrof, si super mandiri yang sanggup masak makanannya sendiri lewat fotosintesis. Ya, ini tuh kayak tumbuhan hijau yang sering kita lihat. Terus, di seberangnya ada kubu heterotrof. Nah, kalau ini termasuk saya dan kalian juga nih. Kita sama sekali nggak punya keajaiban buat nyiptain makanan dari dalam tubuh sendiri, kan? Makanya kita harus bergantung dengan memakan organisme lain. Jadi simpelnya autotrof itu fondasi pencipta energi, sedangkan heterotrof itu penikmat energinya. Sistem pembagian peran yang brilian. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, rantai makanan. Kita akan lihat gimana energi mengalir lewat konsumen dan dekomposer. Disinilah pertunjukannya makin seru, karena kita bisa lihat gimana energi itu benar-benar mengalir. Anggap aja ini siklus agung kehidupan yang terbagi dalam 3 babak. Babak pertama, produsen, kayak tumbuhan dan alga tadi, mereka ini kerja keras banting tulang, ngolah bahan mentah jadi glukosa. Masuk babak kedua, konsumen naik panggung. Hewan-hewan ini memakan produsen atau memakan konsumen lainnya buat dapat energi bertahan hidup. Terus, pas semuanya udah selesai, babak ketiga dimulai. Masuklah si dekomposer. Bakteri dan jamur mulai beraksi mengurai sisa-sisa limbah dan organisme yang udah mati. Mereka inilah si tukang bersih-bersih panggung supaya siap dipakai lagi untuk siklus selanjutnya. Rapi banget kan?
Kita coba sorot lebih dekat ke kelompok konsumen ya. Di sini ada hierarki alias tingkatan yang rapi banget demi menjaga keseimbangan. Pertama ada herbivora, si pemakan tumbuhan kayak kambing atau kelinci. Bayangin kalau mereka nggak ada, wah rumput dan semak bisa tumbuh liar tak terkendali. Terus buat ngerem populasi herbivora biar nggak meledak dan ngabisin semua daun, alam punya karnivora, sang pemakan daging seperti harimau dan serigala. Dan pastinya ada omnivora, si pemakan segalanya kayak orangutan atau ayam. Coba deh kalian iseng-iseng cabut satu aja peran dari rantai ini. Saya jamin keseimbangan alam pasti langsung runtuh berantakan saat itu juga. Nah, kalau ngomongin pahlawan tanpa tanda jasa di alam semesta, kelompok inilah juaranya. Dekomposer. Bakteri dan jamur ini mungkin jarang dilirik, padahal peran mereka tuh absolut loh. Mereka lah jembatan krusial antara akhir kematian dan awal dari kehidupan yang baru. Gimana enggak, mereka sanggup ngebongkar bahan organik yang udah mati jadi nutrisi tanah yang super sederhana buat dimakan lagi sama para produsen. Ibaratnya mereka benar-benar nutup lingkaran energi alam ini jadi satu putaran utuh. Kalau mereka pada mogok kerja, wah bumi kita bisa-bisa cuma jadi tempat pembuangan raksasa yang isinya tumpukan sisa makhluk hidup, nggak kebayang deh. Lanjut ke bagian 4, komponen abiotik. Ini dia, panggung fisik, tata cahaya, dan naskah utama dari alam kita. Oke, dari tadi kita udah asyik ngomongin para aktornya. Tapi kenyataannya, sehebat apapun aktornya, mereka nggak bakal bisa tampil kalau panggungnya nggak ada. Jadi, mari kita bahas 5 elemen fisik atau abiotik yang mutlak dibutuhkan. Pertama, tanah. Dia ngasih tempat berpijak dan nutrisi. Kedua, air. Ini penting banget buat habitat, ngatur suhu tubuh, dan pelarut zat-zat kehidupan. Ketiga, udara. Ya jelas, ini buat kita napas kan. Keempat, cahaya matahari. Ini ibarat baterai sentral yang hidupin seluruh sistem di bumi. Dan yang kelima, suhu atau temperatur. Suhu inilah yang jadi bos yang mendikte apakah metabolisme tubuh makhluk hidup bisa bekerja dengan optimal atau malah terancam mati. Percaya deh, makhluk hidup itu benar-benar tunduk sama kelima elemen fisik ini. Coba deh sekarang kalian ambil napas panjang. Tarik perlahan, lalu hembuskan. Udara yang baru aja masuk ke paru-paru kalian itu, kalau kita bedah resep kimianya, itu luar biasa loh. Pastinya ada oksigen yang bikin kita bisa tetap bernapas sekarang ini. Tapi jangan lupa, di udara itu juga kecampur karbon dioksida yang justru dicari-cari banget sama tumbuhan hijau buat bahan bakar fotosintesis mereka. Belum lagi ada nitrogen. Nitrogen ini krusial banget buat ngebantu tubuh kita ngebangun protein dan asam nukleat. Jadi, komposisi udara yang pas banget ini bukan kebetulan semata, melainkan sistem brilian yang menjaga kesehatan fisiologis seluruh dunia. Keren ya? Kondisi-kondisi fisik inilah yang bikin hubungan kedua komponen utama kita makin dramatis. Lingkungan abiotik itu benar-benar memaksa si aktor biotik untuk beradaptasi. Maksudnya gini, kalau ada tanaman yang kebetulan hidup di dasar hutan yang gelap tertutup kanopi pohon besar, dia pasti bakal ngakalin kondisinya dengan numbuhin daun yang super lebar biar bisa nangkap sisa-sisa cahaya matahari. Atau sebaliknya, mamalia yang hidup di kutub bersuhu beku pasti bakal berevolusi punya bulu yang ekstra tebal buat nahan panas tubuh. Intinya, alam ngasih panggungnya dan makhluk hidup wajib nyesuaiin diri sama naskahnya kalau nggak mau mati. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, menjaga keseimbangan alam kita. Di sini, kita bakal ngomongin gimana rasanya melindungi sistem yang ternyata sangat rapuh ini. Setelah kita sama-sama kagum melihat betapa sempurnanya mesin ekosistem ini bekerja, ada satu kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Keseimbangan ini tuh sangat-sangat presisi, dan sayangnya gampang banget hancur berantakan gara-gara campur tangan manusia. Coba bayangin, waktu kita buang limbah dan mencemari air, kita tuh nggak cuma bikin sungainya jadi bau dan kotor. Kita lagi membunuh organisme perairan yang secara otomatis langsung mutusin rantai makanan di sana. Terus perubahan iklim yang kita picu juga mengacaukan pengatur suhu alam tadi, bikin hewan-hewan terpaksa bermigrasi atau bahkan punah. Apalagi deforestasi, itu ibarat kita nebang habis produsen utama langsung dari atas panggung tanpa nyisa sedikit pun. Aktivitas ceroboh kita benar-benar menggerogoti fondasi penopang kehidupan di bumi ini loh. Nah, sebelum kita benar-benar menyudahi pembahasan kali ini, saya mau kasih apresiasi sebesar-besarnya untuk sumber ilmu yang bikin kita bisa membedar materi sekeren ini. Artikel riset ini disusun oleh rekan-rekan akademisi dari STKIP Al-Maksum Langkat, dan yang bikin makin salut, ini diterbitkan secara terbuka atau open access dengan lisensi Creative Commons by SA. Sebuah langkah luar biasa buat ngebuka pintu pengetahuan lebar-lebar demi kebaikan kita semua. Respect banget. Sebagai penutup, ada satu pesan kuat yang harus banget kita ingat.
Manusia memiliki tanggung jawab moral dan ekologis untuk menjaga dan melestarikan ekosistem agar tetap berfungsi dengan baik demi generasi sekarang dan yang akan datang. Setelah kita bedah habis-habisan gimana unsur biotik dan abiotik itu saling bergantung, satu hal yang pasti, kita juga sedang berdiri di atas panggung yang sama. Kita ini bukan sekedar penonton yang bisa seenaknya menikmati hasil alam dari kursi VIP. Kita adalah bagian tak terpisahkan dari jaring-jaring kehidupan ini. Jadi, maukah Anda mengambil peran untuk menjaga keseimbangan panggung kita ini? Coba pikirkan hal itu sejenak. Terima kasih banyak udah nemenin saya membedah materi hari ini. Seru banget rasanya. Sampai jumpa di pembahasan menarik kita berikutnya ya.